النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأديان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul di padang Arafah. Hari ini kita sedang melaksanakan wukuf. Ma huwal wukuf? Apa itu wukuf? Wukuf artinya kita berhenti. Hari ini kita berhenti dari seluruh aktivitas kita. Hari ini kita berhenti dari seluruh kegiatan-kegiatan duniawi kita. Hari ini kita berhenti dari kesombongan-kesombongan kita. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun banyaknya harta kita, hari ini stop bicara tentang itu. Hari ini kita sedang berhenti wukuf, berhenti kita sedang merenung di sisi Allah. Di sini kita sedang merenung, mencari jati diri kita. Kita sudah terlalu lama berjalan, kita sudah terlalu lama berputar-putar, kita sudah terlalu lama jalan ke sini, jalan ke sana, tanpa tujuan yang pasti sebenarnya kita sedang kemana. Maka lewat pelaksanaan ibadah haji ini, kita disuruh wukuf, berhenti sejenak untuk mengetahui siapa diri kamu dan mau kemana kamu. Dikembalikan lagi posisi kita supaya kita tahu tujuan kita, supaya kita tahu siapa diri kita. Makanya dikatakan kita wukuf di mana? Di Arafah. Arafah adalah man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya, maka dia akan tahu Tuhannya. Kalau dia tahu Tuhannya, maka niscaya dia akan tahu kemana dia akan berjalan meniti hidup ini. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak yang namanya kita di Arafah ini sedang melakukan perjalanan ar-ruju' ilallah. Perjalanan untuk kembali kepada Allah. Ketika kita bertanya, ketika kita mencoba menyikapi siapa sebenarnya diri kita, maka kita adalah Abdullah, kita adalah hambanya Allah. Kita bukan Abdul Nas, bukan hamba manusia. Kita bukan Abdul Mal, kita bukan hamba harta. Kita bukan Abdul Butun, hambanya perut, tapi kita adalah Abdullah. Inilah jati diri kita sebenarnya. Kalau kita adalah hamba Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Allah sudah tekankan kita, Allah sudah ajarkan kita lewat Al-Quran bahwa Allah tidak ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kecuali agar mereka menyembah, mengabdi kepadaku. Mungkin selama ini pengabdian kita sudah selalu salah.
Pengabdian kita kepada manusia kadang-kadang lebih tinggi daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita kepada bos-bos kita, kepada pimpinan-pimpinan kita, kepada atasan-atasan kita, kadang-kadang itu lebih baik, lebih utama daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita kepada harta itu kadang-kadang menghilangkan waktu kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengabdian kita kepada keluarga kita, anak istri kita, kadang-kadang pula melupakan kita untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Allah ingatkan kita terus, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai gara-gara urusan harta kalian, gara-gara sampai urusan anak istri kalian, keluarga kalian, sampai membuat kalian lupa untuk ingat kepada aku. Nah, oleh karena ini, wukuf ini hadirin sekalian adalah mengingatkan kita semua siapa sebenarnya diri kita. Kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemana kita akan pergi, kemana kita akan berjalan, harus mulai ditentukan dari wukuf ini. Doa kita hampir satu hari 17 kali. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mintanya jalan yang lurus, tapi jalannya belok terus. Bagaimana akan sampai kepada Allah? Mintanya 17 kali jalan yang lurus, tapi jalan kita selalu salah, jalan kita selalu melenceng. Bagaimana kita akan sampai kepada Allah? Maka wukuf ini adalah penyadaran diri kita bahwa kita sebenarnya sedang arruju ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu hadirin, seorang ulama besar, Dr. Nasih Unwan, dia pernah mengarang salah satu buku Tarbiyatul Ruhiyah, yaitu pendidikan tentang ruhiyah kerohanian. Dia mengajarkan kepada kita dalam rangka arruju ilallah, dalam rangka kita kembali kepada Allah, maka paling tidak ada 5 jembatan yang harus kita lewati. Kalau tidak lewat 5 jembatan ini, tidak akan pernah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk bisa sampai kepada Allah harus tertanam di dalam diri kita, harus ada di dalam jiwa kita satu sikap, yaitu al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah yaitu selalu ingat janji bahwa sebenarnya kita sebagai hamba Allah, setiap waktu, setiap saat kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita. Setiap hari janji kita, ya Allah, sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya semata-mata karena Engkau ya Allah. Itu janji kita. Tapi kita harus pikirkan pula berapa banyak janji kita kepada Allah yang sudah kita hianati. Kita bilang sholat kita karena Allah, semua ibadah kita karena Allah, tapi kadang-kadang sholat kita karena manusia, ibadah kita juga karena manusia. Kadang-kadang juga apa yang kita lakukan lebih mencari ridhonya manusia daripada mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana janji kita? Nah, kalau kita sudah ingat janji kita bahwa kita setiap waktu, setiap saat, apapun yang kita lakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah jembatan yang pertama untuk sampai kepada Allah telah kita lewati. Jembatan yang pertama al-mu'ahadah, ingat janji kita. Dengan ingat janji kita bahwa apapun yang kita lakukan adalah semata-mata karena Allah, maka akan lahir dalam diri kita sifat ikhlas. Ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam segala apapun kita akan lakukan secara ikhlas.
semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk haji yang kita lakukan hari ini pun haji yang tidak gampang, haji yang begitu sulit, haji yang penuh dengan suka dan duka. Itu semua kita lakukan dengan suasana panas seperti ini. Kalau dengan landasan ikhlas semata-mata karena Allah, maka tidak ada yang sulit di hadapan Allah. Semuanya dia akan jalani dengan ringan, semuanya dia akan jalani dengan mudah. Kenapa? Ikhlas telah dia tanamkan di dalam hati. Apapun yang saya hadapi, itu semua berada di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jembatan pertama muahadah. Lalu untuk bisa merujuk kita kepada Allah, kita harus lewati lagi jembatan yang kedua yang disebut dengan muraqabah, yaitu jembatan muraqabah. Kita punya sifat di dalam diri kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat muraqabah ini sudah ada di dalam diri kita, diajarkan oleh Allah lewat rukun puasa. Puasa mengajarkan muraqabah kita kepada Allah. Bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, walaupun mungkin di rumah tidak ada anak, tidak ada istri, dalam keadaan berpuasa, makanan ada, semua ada, minuman ada, mau makan bisa, mau minum bisa. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa tidak kita kerjakan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah muraqabah. Kalau muraqabah ini kita tanamkan di dalam segala pekerjaan kita, di dalam segala amal perbuatan kita, maka tidak perlu lagi yang namanya pengawasan melekat, tidak perlu lagi ada yang namanya KPK, ada yang namanya inspektorat, nggak perlu lagi. Kalau semua umat Islam sudah cukup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat muraqabah ini kalau ada di dalam diri kita, maka kita sudah lewat jembatan yang kedua untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, untuk merujuk kepada Allah, kita harus melewati jembatan yang namanya mu'aqabah. Mu'aqabah ini satu sikap di mana kita berani memberikan sanksi kepada diri kita apabila kita melakukan kesalahan. Dan ibadah haji ini mengajarkan kita begitu banyak tentang sanksi-sanksi yang bisa kita lakukan. Mungkin orang lain kagak lihat, orang lain tidak tahu, yang tahu hanya kita. Tapi kalau kita diam saja, maka akan rusak ibadah haji kita. Tapi kita harus berani memberikan sanksi. Oh, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan pelanggaran ini, saya telah melakukan ini, saya harus bayar mut, saya harus bayar dam, saya harus melakukan ini. Itu adalah sanksi kepada diri kita. Nah, kalau orang sudah berani memberikan sanksi kepada dirinya, ya, memberikan sanksi kepada dirinya, maka insya Allah tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan itu untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Ya, mungkin saja kita berani, ya Allah, kalau andai kata sholat subuh saya yang selama ini sering kelewatan, sholat subuh saya yang selama ini sering kehilangan, saya mau sedekah ya Allah 1 juta rupiah untuk kehilangan sholat subuh. Kalau andai kata itu kita lakukan, maka niscaya sholat subuh selanjutnya akan lancar begitu saja. Kenapa? Tidak akan terulang lagi, karena kita sudah berani memberikan sanksi kepada diri kita. Tapi karena selama ini kita tidak pernah memberikan sanksi, maka terulang lagi pelanggaran-pelanggaran itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu sudah berulang kali terus kita lakukan tanpa ada rasa menyesal, tanpa ada rasa berdosa, maka sesungguhnya hati kita sedang dalam keadaan berkarat, tidak bergetar lagi. Ketika terdengar sentuhan-sentuhan nama-nama Allah, sudah tidak ada getaran lagi. Oleh karena itu, mu'aqabah, berani memberikan sanksi kepada diri, adalah jembatan yang ketiga untuk kita rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, hadirin sekalian, untuk kita kembali kepada Allah, kita harus lewat jembatan yang namanya muhasabah. Muhasabah ini adalah satu sikap di mana kita berani melakukan introspeksi terhadap diri kita. Sebelum kita cari kesalahan-kesalahan orang lain,
kita cari dulu kesalahan-kesalahan diri kita. Sebelum kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain, lihat dulu kekurangan-kekurangan kita. Orang yang selalu melakukan introspeksi terhadap dirinya, maka Sayyidina Umar katakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kamu menghisap orang lain, sebelum kamu dihisap oleh orang lain. Jadi introspeksi harus kita lakukan. Tahun kemarin ibadah saya cuma hanya 50%, tahun ini harus 70%, tahun ini harus 80%, tahun ini harus 90%, dan sepulang saya dari haji harus 100%. Ar-ruju ilallah, kembali kepada Allah, itu harus dalam keadaan 100%. Tidak bisa kita kembali kepada Allah dalam keadaan separuh-separuh. Itu namanya kita tidak pernah serius untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, untuk kita bisa rujuk kepada Allah, maka harus tanamkan di dalam diri kita satu sikap yang namanya mujahadah. Mujahadah adalah kesungguhan. Tanamkan di dalam diri kita. Dalam melakukan ibadah kepada Allah, tanamkan dengan segala kesungguhan. Kepada manusia kita bisa bersungguh. Kenapa kepada Allah tidak bisa bersungguh? Kita kerja jam 8, kantor dibuka. Jam 7 kadang-kadang habis subuh kita sudah berjalan ke kantor. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah, kadang-kadang kita datang lewat dari panggilan baru kita datang. Ini tidak pernah kita bersungguh-sungguh. Urusan kesungguhan dengan Allah harus kita lakukan terus-menerus setiap waktu. Harus kita asah terus-menerus. Hati kita ini harus kita biasakan. Ya, hati kita harus kita biasakan. Apa yang kita inginkan Allah kepada kita, maka itu pula yang harus kita lakukan kepada Allah. Ya. Apa yang kita inginkan dari Allah, maka itu pula yang harus kita lakukan kepada Allah. Rayu kita, rayu Allah dengan rayuan-rayuan kita. Rayu Allah dengan tangisan-tangisan air mata kita. Rayu Allah dengan amal perbuatan kita yang kita lakukan secara kesungguhan. Kalau itu kita lakukan, maka insya Allah yang namanya 5M ini, 5M, mu'ahadah, muraqabah, mu'aqabah, muhasabah, dan mujahadah, ini adalah jadi modal wukuf kita di padang Arafah ini. Bahwa kita pulang dari Arafah ini, kita harus nempel di dalam diri kita 5M ini. Kalau 5 ini tidak bisa, 4M lah yang kita lakukan. Kalau 4M belum bisa juga, 3M harus ada di dalam diri kita. 3M juga belum ada, 2M harus di dalam diri kita. 2 juga tidak ada, 1M di dalam diri kita. Kalau 1M pun tidak ada, maka sebenarnya kita belum haji dan kita belum wukuf di Arafah. Karena kita tidak mengenal diri kita dan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahi malikil alam jul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhan nas, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di padang Arafah ini kita harus yakin bahwa tidak ada dosa baik besar maupun kecil
tidak ada dosa baik besar maupun kecil. Lewat wukuf kita di Padang Arafah ini, kita harus yakin semuanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin bahwa apa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, dosa yang selama ini kita kerjakan, lewat wukuf di Padang Arafah ini semuanya telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hari ini Allah bangga dengan para malaikat-malaikatnya. Di mana Allah berkata, wahai malaikat, kalian lihat yang datang ke Arafah, mereka datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru pelosok bumi, datang dalam keadaan kusut, datang dalam keadaan kotor. Mereka hanya ingin mendapatkan pengampunan dari aku. Ishadu ya malaikati, saksikan wahai malaikat-malaikatku, anni qad ghafartu lahum, saya telah ampunkan mereka semuanya. Oleh karena itu, hari ini keluar kita dari Arafah, kita sudah bagaikan kertas putih. Jangan lagi kertas ini kita kotori lagi. Jaga terus kertas putih ini sampai kita rujuk, sampai kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berhak kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan Tuhanmu ridha kepada kamu dan kamu ridha kepada Tuhanmu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, diaku oleh Allah sebagai hambanya. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Beruntung kita menjadi orang yang dipanggil pulang oleh Allah. Mudah-mudahan jadikan haji ini adalah haji yang terakhir buat kita. Mungkin kita tidak akan kembali lagi, mungkin kita tidak akan datang ke sini lagi, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, seandainya ini adalah haji terakhir buat kami, maka ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni dosa orang-orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa murid-murid kami, ampuni dosa tetangga-tetangga kami, ya Allah, dan mudahkan mereka untuk bisa datang berziarah ke tempat ini, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau dengarkan doa-doa kami, mudah-mudahan Engkau ijabah segala permohonan kami. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.